قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsirul Muyassar, masih di surah Al-Mumtahanah di ayat 4 dan 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah." Sungguh telah ada untuk kalian uswah, akan ditafsirkan dengan qudwah, itu uswah, teladan yang hasanah, teladan yang baik. Untuk kita ya, ini untuk kita kaum muslimin, teladan yang baik, contoh yang baik. Pada siapa? Fi Ibrahim. Pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya, itu orang-orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana bentuk teladan yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang bersamanya? Idh qalu liqaumihim, itu ketika mereka berkata kepada kaumnya yang masih musyrik. Apa yang mereka ucapkan, Nabi Ibrahim dan orang-orang beriman bersamanya? Apa yang mereka ucapkan kepada kaumnya? Inna bura'a'u minkum, sungguhnya kami itu bura'a'u, berlepas diri, jamak dari bari, ya. Wazannya fu'ala sama fuqara, ya. Bari fakir, jamaknya wazannya fu'ala, bura'a fuqara sama. Ya, sungguhnya kami berlepas diri minkum, dari kalian. Ya, siapa kum sini? Antum? Itu orang-orang musyrikin, ya. Kaum mereka yang masih musyrik. Cukup selesai? Tidak. Allah melanjutkan wa mimma ta'buduna min dunillah. Allah melanjutkan ucapan mereka bahwasanya mereka berlepas diri dari pelaku kesyirikan, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami? Ini teladan yang indah dari Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Ini Allah yang sebutkan uswatun hasanah. Ketika Nabi Ibrahim berkata, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Ya, perlepasan diri di sini bukan hanya dari para pelaku kesyirikan, tapi juga dari apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa lihat di surah Al-Kafirun, ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya sampai akhir ayat. Puncaknya apa? Lakum dinukum waliyadin. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan Nabi Ibrahim dan orang-orang beriman bersamanya, kafarna bikum,
kami kufur kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Dan telah nampak antara kami dan antara kalian al-adawah. Nanti bada ditafsirkan dengan dhahara, itu nampak. Telah nampak antara kami dan antara kalian al-adawah, itu permusuhan, wal baghdha, kebencian. Nah ini bentuk perlepasan diri kita, bentuknya seperti ini. Permusuhan dan kebencian. Apalagi di atas Allah sudah sebutkan la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Allah sendiri yang sebut musuh. Tapi sekali lagi ini permusuhan kebencian ini jangan sampai sekali lagi kita diseret dengan pemahaman radikal. Dalam artian apa? Menjadikan kita menghalalkan ya apa yang Allah haramkan. Iya. Perlepasan diri ini, kebencian ini, ya permusuhan ini tetap ada. Tapi bukan berarti kita boleh melakukan bom bunuh diri, boleh melakukan aksi ini, aksi itu. Tidak seperti itu. Ya, bisa dipahami? Ya, kecuali dalam medan jihad, perang jihad syar'i. Iya. Nah, itu baru. Tapi kalau cuman lagi aman-aman seperti tiba-tiba meletus bom apa katanya jihad, katanya begini. Nah, ini namanya gagal paham. Bukan sekedar salah paham, gagal paham terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma antum lihat 13 tahun di Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak ada yang melakukan tindakan konyol seperti orang-orang Khawarij. Ya kan? Karena tidak ada kekuatan. Iya, tidak ada kekuatan. Bahkan di surah Al-Furqan yang surah Makkiyah, ya, turun sebelum hijrah, ayat perintah tentang jihad, wajahiduhum bihi jihadan kabira, dan jihadilah mereka dengan jihad yang besar, itu kata para ulama bukan jihad dengan senjata, tapi jihad dengan ilmu, dengan hujjah. Karena kenapa? Kaum muslimin belum punya kekuatan. Ya, jadi permusuhan, kebencian ini nampak. Ya, nampak. Ini sampai kapan? Abadan, selamanya, sampai hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wahdah semata. Nah, barulah berlaku innamal mu'minuna ikhwah. Ya, kalian sebelumnya kafir, musyrik. Kalau taubat diterima enggak taubatnya? Orang kafir musyrik dia taubatan nasuha. Terpenuhi syarat-syaratnya. Diterima enggak taubatnya? Diterima taubatnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Adapun ayat di surah An-Nisa tadi di surah Az-Zumar, adapun ayat di surah An-Nisa innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Ini kapan? Ketika dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Tapi kalau dia masih hidup taubat, ya, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mukmin, saudara kita. Ya, innamal mu'minuna coba lihat para sahabat radhiyallahu anhum sebelumnya bahkan ya pernah memerangi Nabi SAW ketika masih musyrik. Ya, banyak sahabat seperti itu. Tapi ketika mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha betul-betul ya terpenuhi syarat-syarat taubat tersebut, Allah ampuni. Berlakulah ayat di surah Az-Zumar. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya tanpa terkecuali. Ya, ini ketika dia bertobat sebelum meninggal. Hatta tu'minu billahi wahdah. Jadi kapan permusuhan dan kebencian ini hilang? Ya ketika kalian beriman kepada Allah semata. Ya kita bersaudara, yang ada kecintaan, kasih sayang, ya kelembutan. Bisa pahami persaudaraan? Bisa dipahami ya? Ini adalah uswatun hasanah. Teladan yang sangat indah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Kita baca dulu tafsirnya. Perhatikan ayat keempat. Qad kanat lakum ayyuhal mu'minuna. Sungguh telah ada untuk kalian wahai orang-orang yang beriman. Ada apa? Uswatun hasanah, qudwatun hasanah. Yaitu suri teladan yang sangat indah, sangat baik. Pada siapa? Fi Ibrahim alaihi salamu walladzina ma'ahu minal mu'minin. Itu pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan kaum mukminin, orang-orang beriman. Menerima dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Idh qalu liqaumihim ay hina qalu liqaumihim. Itu ketika mereka berkata kepada kaumnya. Kaum yang mana? Al-kafirina billah. Kaum mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa mereka ucapkan kepada kaumnya yang kafir tersebut? Inna bura'a'u minkum. Ay inna bari'una minkum wa mimma ta'buduna min dunillah minal alihati wal andad. Sungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari semua yang kalian sembah selain Allah, dari Tuhan-Tuhan dan tandingan-tandingan. Jadi mas itu dalam ayat wa mimma ta'buduna min dunillah mimma mausulah, mencakup semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tolak. Dan inilah makna la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Kita nafikan seluruh yang sembah selain Allah Subhanahu wa taala dan kita tetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kafarna bikum. Ini sama dalam tafsir kafarna bikum wa ankarna ma antum alaihi minal kufri. Kami kufur kepada kalian dan kami ingkar, mengingkari apa yang kalian berada di atasnya dari kekufuran. Ya, harus kita ingkari, harus kita nyatakan itu kekufuran, ya kesyirikan. Ya, paham ini? Wa bada bainana wa bainakum. Bada apa? Apa artinya? Ai wa dhahara bainana wa bainakum. Dan nampak antara kami dan antara kalian al-adawat wal baghdha'u abadan. Nampak permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya. Ma dumtum ala kufrikum. Selama kalian masih berada di atas kekufuran kalian. Sudah ini sampai meninggal? Tidak. Disebutkan hatta tu'minu billahi wahdah. Jadi pahami? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu setelah kalian taubat dari kekufuran kalian, kesyirikan kalian. Kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah uswatun hasanah. Ya, yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang beriman bersamanya. Tapi Allah perkecualikan. Illa kecuali qaula Ibrahim li abihi. Kecuali ucapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ini yang tidak masuk dalam uswatun hasanah. Iya. Paham? Jadi ceritanya begini. Antum bisa lihat di dalam surah Maryam. Ya. Dalam surah Maryam ayat 40 sampai 49 atau sampai 50. Ini kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya. Nabi Ibrahim dakwahi. Antum bisa lihat, bisa dibuka sekarang. Halaman 308. Halaman 308 di mushaf antum. Surah Maryam ayat 40 atau 41 sampai 49. Antum akan lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi bapaknya dengan dakwah yang sangat lembut, ya, dakwah yang sangat lembut, sangat halus. Ya abati, ya abati, ya abati. Ya, paham ini? Beliau dakwahi sampai di ayat ke-46. Ya, bapaknya bilang begini. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Bapaknya bilang, apakah kamu benci kepada Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Kalau kamu, ini bapaknya bilang ya, kepada Nabi Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti, aku akan rajam kamu. Saya lempari batu. Ya, wahjurni maliyan. Ya, ini marah sudah bapaknya ya. Padahal didakwai lembut ini ya. Ya, didakwai dengan lembut, ya abati, ya abati. Ya, paham ini? Dikasih hujah, disuruh berpikir ya. Kenapa kamu beribadah, menyembah yang tidak bisa mendengar, tidak bisa ya melihat, tidak bisa memberi manfaat kepada dirimu? Tidak, marah bapaknya. Iya, kau benci dengan Tuhanku wahai Ibrahim, kalau kau tidak berhenti saya lempar batu. Ya, suruh tinggal wahjurni malian. Sudah pergi, tinggalkan saya.
Coba apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala salamun alaik. Keselamatan tercurah atas dirimu, wahai ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi. Ini janji Nabi Ibrahim. Nanti aku akan mintakan ampun untukmu kepada Rabbku, wahai ayahku. Saya akan istighfarkan, saya akan mintakan ampun untuk dirimu, wahai ayahku, kepada Rabbku. Nah ini yang dimaksud. Illa qawla Ibrahim. Ya, paham ini? Dalam ayat ini. Illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak. Nah ini. Ayat yang ada di surah Maryam. Bisa dipahami? Tapi coba lihat dalam surah At-Taubah. Ya, dalam surah At-Taubah ayat 113 sampai 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah." Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun untuk orang-orang musyrikin. Ya, walaupun mereka adalah karib kerabat mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabun nar. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrikin tersebut adalah penduduk neraka. Ya, ini jelas ya, kalau ini dalilnya bahwasanya orang-orang musyrikin adalah penghuni neraka, jelas ya. Banyak dalilnya ya. Bisa paham ini? Baik. Kemudian Allah melanjutkan, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyyah. Dan tidaklah istighfarnya Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ya, ini kan iskal loh. Kenapa Nabi Ibrahim memintakan ampun kepada ayahnya padahal ayahnya musyrik? Allah jelaskan. Tidaklah istighfarnya, permohonan ampunnya Nabi Ibrahim untuk ayahnya illa kecuali am mau'idah, kecuali karena janji yang Nabi Ibrahim sudah janjikan untuk bapaknya, ya kan? Itu ketika diancam, berhenti. Kalau tidak saya lempar batu, saya rajam kamu. Nabi Ibrahim bilang apa? Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi. Ya kan? Nabi Ibrahim sudah janji, saya akan mintakan ampun untuk kamu kepada Rabbku, wahai ayah. Tapi ternyata perhatikan lanjutan ayatnya, falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a min. Tatkala nampak jelas bagi Nabi Ibrahim bahwasanya bapaknya adalah musuh Allah. Coba lihat bahasa dalam ayat. Nampak bagi Nabi Ibrahim bahwasanya bapaknya adalah musuh Allah, aduwwul lillah, maka disitulah tabarra'a min. Nabi Ibrahim pun berlepas diri dari ayahnya. Ya. Bisa dipahami? Jadi ini jangan diikuti. Ini yang diperkecualikan dalam ayat. Ya. Uswatun hasanah ini, ya, ini diperkecualikan darinya itu ucapan Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Jangan kita ikuti. Ya, bisa paham ini? Bisa paham ya? Illa qawla Ibrahim la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Dan kata Nabi Ibrahim, saya tidak memiliki untuk dirimu dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Maksudnya saya tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun juga kepada dirimu. Ya. Ini bukan uswatun hasanah. Jangan ikuti ya. Jangan kita, bapak saya musyrik, meninggal dalam keadaan musyrik. Saya mintakan ampun karena Nabi Ibrahim. Tidak. Ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mintakan ampun karena dia sudah janji. Itu pun tatkala jelas bahwasanya bapaknya adalah musuh Allah, tabarra'a min. Ya. Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahnya. Tidak ada lagi istighfar. Di sini sudah dijelaskan dalam tafsir Muyassar. Nah, lakin, perhatikan saya tandai, lakin akan tetapi, jadi itu tadi uswatun hasanah ya. Ini ya, yang jadi teladan yang baik untuk kita semua. Akan tetapi lakin la yadkhulu fil iqtida'i istighfar Ibrahim li abi. Tidak masuk dalam iktida, perkara yang harus kita ikuti, contoh. Ya, tidak masuk ya. Apa itu? Istighfarnya Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ini tidak masuk, jangan diikuti. Ya, ini diperkecualikan oleh Allah. Pakai illa ya kan? Kan tadi bilang uswatun hasanah ya, sampai illa, kecuali. Ya, ini la yadkhulu, tidak masuk dalam ya suri tauladan yang baik tersebut. Karena ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna dzalika, perhatikan, karena hal tersebut Nabi Ibrahim mintakan ampun
untuk bapaknya itu innama kana qabala ayyatabayyana li Ibrahim an abahu aduwwul lillah. Nabi Ibrahim ngomong bahkan sampai berjanji, saya akan mintakan ampun untuk dirimu wahai bapakku. Ini terjadi qabla, sebelum nampak jelas bagi Nabi Ibrahim bahwasanya bapaknya adalah musuh Allah. Ya. Jadi antum lihat di surah Maryam ayat 47 dan surah At-Taubah ayat 114 ya, atau 13, 13 14. Bisa paham ini ya? Nampak jelas. Ya. Paham ini? Ini beliau ucapkan, mintakan ampun untuk bapaknya, ini sebelum jelas bagi Nabi Ibrahim bahwasanya bapaknya adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Falamma tabayyana lahu, perhatikan tafsir Muyassar, tatkala jelas bagi Nabi Ibrahim bahwasanya bapaknya adalah musuh Allah, annahu aduwwul lillah, bahwasanya bapaknya tersebut adalah musuh Allah, tabarra'a min. Maka Nabi Ibrahim pun berlepas diri. Nah, ada lagi istighfar. Bisa dipahami? Baik. Rabbana 'alaika tawakkalna. Wahai Rabb kami, hanya kepadamu kami bertawakal, wa ilaika anabana, dan hanya kepadamu kami kembali, wa ilaikal masir. Anabana ini mirip dengan makna taubat, inabah, lebih halus lagi, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu kami kembali. Ai Rabbana 'alaika i'tamadna. Wahai Rabb kami, hanya kepadamu kami bersandar. Ini tawakal ibadah ya. Tawakal ibadah. Wa ilaika raja'na bitaubah. Inabah. Dan hanya kepadamu kami kembali dengan taubat. Wa ilaikal marji'u yaumal qiyamah. Dan hanya kepadamu kami kembali nanti pada hari kiamat. Bisa dipahami? Jadi ini yang dilarang apa? Istighfar. Baik. Bisa dipahami? Ada pun kalau misalnya orang tua kita masih hidup, ya, dia masih dalam keadaan kafir, ya, musyrik, ya, boleh tidak kita doakan hidayah? Hah? Boleh. Bisa dipahami? Boleh kita doakan di hidayah dan masuk Islam. Coba lihat antum Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia tidak berhenti itu minta, doakan ibuku ya Rasul masuk agar dia masuk Islam, tinggalkan kesyirikannya seterusnya. Itu boleh. Sampai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, ya, Abu Hurairah mau masuk rumah, ya, dia ketok pintu, minta izin masuk, beri salam. Dia bilang ibunya, tunggu, jangan masuk dulu. Ya. Karena beliau lagi mandi. Ya, setelah itu beliau masuk, ya, sudah selesai. Dia bilang, antar saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antar ternyata pergi syahadat. Iya, pergi masuk Islam. Sunnahnya luar biasa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bisa dipahami? Dan kekafiran, kesyirikan orang tua kita juga tidak menghalangi kita untuk berbakti kepada mereka. Ya, cuman ketika kita disuruh kafir, musyrik, jangan ikuti. Itu bisa lihat dalam surah Luqman. Iya. Bisa paham ini? Tetap berbakti, jangan mentang-mentang, iya, orang tuanya musyrik kafir, ya, dia patatoai, iya. Tahu patatoai ya. Ya, tidak hormat, tidak berbakti, tidak. Bahkan bisa jadi kita harapkan dengan bakti kita kepada dia, ya, pada perkara-perkara yang bukan maksiat apalagi kesyirikan, kekufuran, ya, ini menyebabkan dia lembut hatinya. Ya, bahwasanya subhanallah, anakku ini dia muwahhid, muslim, saya musyrik kafir, tapi dia tetap, ya, taat, dia berbakti dan seterusnya. Itu bisa jadi sebab, ya, orang tuanya dapat hidayah. Ya, dan jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Bisa dipahami? Taib. Ini doakan hidayah, bukan istighfar. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana. Ini nampaknya ini masih ucapan Nabi Ibrahim dengan kaumnya, ya. Wahai Rabb kami, jangan engkau jadikan kami fitnah untuk orang-orang kafir, dan ampunilah kami wahai Rabb. Innaka antal azizul hakim. Sungguhnya engkau maha perkasa lagi maha al-hakim, maha bijaksana. Perhatikan tafsirnya bahwa Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Rabb kami, wahai Rabb kami, jangan engkau jadikan kami fitnah untuk orang-orang kafir. Bagaimana bentuknya? Itu bi'adzabika lana. Itu dengan kamu mengadab kami. Ya. Engkau menurunkan adab kepada kami. Au taslitil kafirin alaina. Atau dengan cara kamu menjadikan orang-orang kafir berkuasa atas kami. Taslit. Ya.
Ini kita minta jangan sampai Allah menjadikan orang-orang kafir menang berkuasa atas kita kaum muslimin. Fayuftuna an dinina, sehingga mereka memfitnah kami dari agama kami. Maksudnya menimpakan kejelekan ya pada agama kami. Ya, namanya orang kafir ketika berkuasa dia kuat, oh luar biasa. Ya bisa jadi kita dipaksa untuk murtad, untuk musyrik, kafir, dan seterusnya. Ini kita minta, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru. Ini ditafsirkan dalam bentuk ya contoh bagaimana bentuk fitnah tersebut. Fitnah terhadap orang-orang kafir itu ketika mereka berkuasa atas kaum muslimin. Dan dengannya mereka menimpakan keburukan pada agama-agama kaum muslimin. Suruh kafir dan seterusnya. Misalnya, paham ini? Au yadhharu alaina fayuftinu bidzalik. Atau mereka yadhharu alaina, sama maknanya menang ya. So, mereka atau orang-orang kafir menang atas kami itu kaum muslimin sehingga mereka memfitnah kaum muslimin dengan hal tersebut. Bagaimana maksudnya? Wa yaqulu law kana haula'i ala haqqin ma asabahum hadzal adabu. Itu dari sisi perhatikan. Ketika orang-orang kafir menang, kaum muslimin kalah. Bentuk fitnatan lil ladzina kafaru ini itu mereka akan berkata, seandainya orang-orang beriman itu di atas kebenaran, maka mereka tidak akan kalah. Ini. Coba ucapan-ucapan seperti ini, seandainya mereka di atas kebenaran, mereka tidak akan kalah. Pasti mereka akan menang. Dan ini tidak ada standar kebenaran seperti itu. Coba lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam perang Uhud. Coba apa yang terjadi? Setelah pasukan pemanah yang ditempatkan di Jabal Rumah, ya, itu turun, padahal sudah diingatkan oleh Nabi SAW, jangan turun apapun yang terjadi. Menang atau kalah, jangan turun, tetap di posisi kalian. Ya, bisa dipahami? Ternyata mereka melanggar. Ya, yang asalnya kaum muslimin di atas angin, maksudnya menang, ya, bisa menghantam orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Ternyata setelah turunnya pasukan pemanah dibalik. Ya, pasukan kaum musyrikin menghantam balik kaum muslimin sehingga ya kalah ya. Gugur sekitar 70 orang sahabat radhiyallahu anhum. Apakah dikatakan oh sudah, oh kaum muslimin kalah berarti mereka di atas kebatilan nih? Dikatakan begitu? Tidak. Nah, ini bentuk fitnatan lil ladzina kafaru ini. Mereka akan berkata lau kana haula'i ala haq ma asabahum hadzal adabu. Seandainya mereka di atas kebenaran, maka mereka tidak akan ditimpa dengan adab seperti ini. Fayazdadu kufran, sehingga mereka bertambah kafir. Ya, ujian untuk mereka kan? Ya, mereka kafir menang. Iya, kaum muslimin kalah. Paham ini? Ujian untuk mereka. Seakan-akan mereka yang hebat, mereka yang benar. Naudzubillah. Sehingga mereka bertambah kafir. Bisa dipahami? Nah, ini makna Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Baik. Bisa dipahami? Waghfir lana Rabbana ay wastur alaina dzunubana bi'afwika anha Rabbana. Dan tutuplah atas kami dosa-dosa kami dengan maafmu ya Allah. Innaka antal azizul hakim ay innaka antal azizul ladzi la yughalabu al hakimu fi aqwalihi wa af'alihi. Sungguhnya engkau yang maha perkasa, yang tidak terkalahkan sama sekali, dan engkaulah maha al-hakim, yang maha penuh hikmah, ya, penuh hikmah bijaksana dalam ucapan dan perbuatanmu. Bisa dipahami? Baik, ini dua ayat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya di ayat yang ke-6. Baik, sekian subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.